Apa yang kalian lakukan? Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Berdua. Baiklah, oke. Lebih lembut. Dia adalah ayahku. Apa yang kalian lakukan? Aku ambil beberapa botol. Turun dan lihat, apakah bapakmu meninggal hari ini? Ayah tirimu benar-benar keras kepala. Kau dan keras kepala. Tak menyerah hari ini. Jangan salahkan aku. Sangat kejam. Bukankah ini mertuaku? Kebetulan sekali. Ging, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Jangan panggil nama saya. Brengsek. Aku buka klinik hewan, butuh 2 juta. Beri aku sekarang. Apa? 2 juta? King, kamu tahu aku guru pensiun. Dari jual barang bekas, dapat berapa sebulan? Tanya ibumu, mana ada 2 juta? Tidak peduli. Dapatkan dalam 3 hari atau aku akan suruh ibu cerai sama kamu. Kan kalian nikah lagi, nggak ada perasaan juga. Anak ini tak punya nurani. Kamu kejam. Kenapa susah sendiri? Kamu tidak mau menghasilkan uang. Membuang waktu dengan hal sepele seperti Saya tahu apa yang sedang kalian pikirkan. masih kata yang sama. Kalau saja kamu memberitahuku. Di mana vas keramik Yuan? Karena kamu adalah mertuaku, aku pasti akan memberikan harga yang sangat tinggi. Om, kamu sudah tua banget. Apa faedahnya menjaga barang-barang itu? Lagi pula, nanti juga jadi milikku. Mending kasih sekarang. Aku katakan lagi terakhir. Aku tidak tahu di mana botol itu. 20 tahun lalu, anakku hilang bersama botol itu. Saya sudah tidak sabar. Sebagai mertua saya secara formal, saya ingin menjaga wajah agar tidak malu, bukan? Astaga, apa yang kau lakukan? Apakah kamu mencari masalah? Kalian terlalu kejam. Dia adalah mertuamu. Bagaimana bisa kalian begitu kasar? Ngomong apa sih? Kasarmu pada ayahmu sebagai anak. Bukan urusanmu. Lagi pula dia bukan ayah kandung saya. Hanya ayah tiri saya. Apa masalahnya dia ayah tiri? Kamu masih punya nurani. Kalau ngomong lagi, lidahmu akan aku cabut. Selama bertahun-tahun, kalian selalu mengincar botol ini, namun tidak tahu di mana. Tidak sadar sampai kejadian buruk. Dengarkan baik-baik. Katakan lokasi botol keramik. Tak ada yang bisa selamatkanmu. Harga pasar botol keramik. 200 miliar. Keluarin, dapat 1 miliar. Tidak akan kamu lakukan. Uang ada di depan mata. Apa kamu bodoh? Pak Mertua, Gucci itu sangat bernilai dan keluarga kian kita. Gucci itu bisa dipakai. Kita kan satu keluarga. Kalau tidak, beritahu aku lokasi Gucci itu. Sudah kukatakan. Aku memang tidak tahu. Gak gampang ditaklukin. Bobo, Siapa kamu sampai ikut campur? aku tetap ikut campur. Kok bisa dia? Zhou Licheng, kalian berdua yang cuma mikirin uang, siapa yang nyuruh kalian seenaknya sama guruku? Siapa kamu? Kamu panggil dia apa? Satu persatu. Kamu dari toko antik leasing? Bos. Masih punya akal. Kamu datang karena Tidak sejahat kamu soal keramik mertua. Pemilik toko antik hebat. Keluarga suamiku ahli antik. Apa hakmu bicara di sini? Siapa kamu? Demi Qian Feng, aku toleran kali ini. Jangan provokasi aku lebih jauh. Kamu. mereka kuat dan punya banyak relasi. Sebaiknya kita hindari dia dulu. Apa rencanamu? Keluargamu tidak ajarkan sopan santun? Kamu mau apa? Maafkan guru. Atau
Temui leluhur minta penjelasan. Ayahku hormat padanya. Sekarang hadapi dia, ayahku. Kenapa minta maaf padanya? Memalukan. Cukup sudah. Maafkan. Yang mulia mertua, ini semua salah paham. Maaf, mohon maaf. Buru-buru minta maaf. Maaf ya. Pak mertua, tadi salah paham. Perdue, jangan muncul di depan saya. Ayo pergi. Guru ke rumah sakit. Mereka harus diberesin. Kamu tahu sifatku. Aku nggak suka ribetin orang. Guru, jangan katakan itu. Saya murid terakhir Anda. Tanpa guru, saya takkan jadi seperti ini. Tadi guru sudah tolong saya. Pulang dulu, aku cari botol dulu. Guru, kenapa susah begitu tiap ada uang untuk Anda? Uangnya dikembalikan semua. Saya datang, guru malah sibuk. Jalani hidup dengan begitu banyak. Tidak sesulit itu. Apa masalahnya jika kita mandiri? Aku permisi dulu. Hei, kasih aku. Kembali saja. Temukan beberapa orang. Pastikan guru saya aman. Kalau ada yang menyakitinya, kabar aku kalau ada masalah. Siapa sangka, ternyata Zhou Lisheng itu murid ayah tirimu. Kenapa takut banget sama dia? Ayah kan masih ada di belakangmu. Lagian, kalau dia nggak mau ngasih Gucci itu, gimana kita bisa ikutan acara kolektor 3 hari lagi? Kamu nggak tahu seberapa kuat Zhou Lisheng itu. Aku sudah nemuin caranya. Tapi, Besok ke rumahnya, paksa dia keluarkan Gucci apapun caranya. kalau dia tetap nggak mau dengerin kayak tadi, gimana dong? Aku tak peduli lagi padanya. Ayah, apakah kamu sudah pikun? King King dan Qian Feng sudah mencarimu berkali-kali. Fas Cheng di mana disembunyikan? Berapa kali lagi aku sudah kehilangannya. Sudah 20 tahun jejaknya hilang. Bagaimana aku tahu? Kamu tidak punya keluarga atau anak. Mengumpulkan botol bekas, dengan apa kamu memenuhi kebutuhan keluarga? Apa masalahnya? Maaf, aku salah omong. Apa yang kamu berikan pada kami? Kalau aku tahu kamu tidak berguna, aku lebih baik tinggal dengan King King. Xiao, aku tidak akan menghentikanmu. Lihat bagaimana suamimu kaya memperlakukanmu. Kamu jadi bersemangat, ya. Jika kamu tidak menyerahkan vas keramik, aku akan cerai denganmu. Tidak ada yang peduli pemakamanmu saat tua. Kamu sudah melampaui batas. Salahku karena aku salah melihatmu. Aku percaya kamu tidak menginginkan apapun. Ternyata aku yang keliru. Egypt. Kenapa ke rumah saya? Bapak mertua yang terhormat, lama tidak jumpa, kami datang mengunjungi kamu dan ibu mertuaku. Kenapa tidak menyambut kami? Pergi, rumah ini bukan untukmu. Ayah mertua yang terhormat, Tuhan yang terhormat. Hari ini saya bawa vas itu pulang. Sudah kubilang berkali-kali, saya tidak tahu di mana botol itu. Itu urusan keluargamu, bukan... Panggil seseorang. Biarkan aku pergi. Apa yang sedang kalian lakukan? Kalian mau bunuh aku. Hari ini saya gali tanah pun. Saya harus temukan botol itu. Di mana, Nanti? Kalian jangan lakukan itu. Cari saja semau kalian. Tapi ya sudahlah, saya jarang tinggal di sini. Sudah ketemu. Sudah ketemu.
Kau lambatkan sedikit. Kau membuatku kaget. Kalian tidak tahu diri. Bukan untuk botol keramik itu. Ibu aku nggak suka kamu. Kau mau ngomong apa? Awalnya, dulu aku pikir nikah sama kamu lebih baik. Siapa sangka kamu nggak mau keluarin botol itu. Sekarang bagiku, kamu seperti pencari barang bekas. Nggak ada bedanya. Udah gitu aja akhirnya. Aku mau cerai sama kamu. Ayah mertua begitu bodoh ya. Sekarang tak bisa pergi seenaknya. Meski mati, aku tak tahu Vas itu di mana. Orang tua, aku tak pernah menganggapmu ada hari ini. Tak kasih Vas, jangan salahkan kami. Walaupun saya dan ibumu keluarga baru. Tapi semua penghasilan... Aku sudah beri semuanya pada ibumu. Ayah mertua, bicara saja. Kalau rumahmu terbakar, aku dan King King cuma selamatkan ibu mertua. Karena kakimu lemah, kamu akan terperangkap dalam api. Bukankah itu aja? Berani kalian remehkan nyawa. Orang di sini milik kita. Siapa tahu kalau diam. Lagi pula, dengan relasi keluarga Kian, ini bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kalian berani mempermalukan guru pensiun. Bapak Zeng, Kamu siapa? Kamu siapa? Jangan ikut campur. Siapa berani bergerak? Iya. Lihatlah sendiri siapa aku. Kamu manajer rumah lelang Heng Feng. Apa itu grup Heng Feng? Siapa dia? Pemilik rumah lelang terbesar di Asia, kaya raya. Pak Zeng, saya cari Bapak setahun. Nama saya Sun Wei, panggil saja Xiao Su. Saya tidak mengenal Anda salah orang. Asal saya kenal Bapak. Aku bantu atasi ini. Soal hari ini, gimana caranya? Cuma sapa? Masa iya? Baiklah. Saya minta bantuan Pak Kian Hida untuk mengajarkannya. Jangan, saya tahu salah. Bapak tadi mau ampuni saya. Sebagian koleksi antik keluarga, saya cuma bisa Ini soal yang serius. Keluarga kami minta maaf. Maafkan saya, ayah mertua. Kami benar-benar salah. Pikiran kami tertutup kebodohan. Katakan maaf, maaf kami salah. Maafkan saya, ayah. Jangan panggil saya. Saya tidak punya anak seperti... Wah, ini semua cuma kesalahan. Siapa suruh kamu ngomong? Ayah mertua, hari ini, barang-barang rusak. Semua barang rusak akan saya ganti dengan yang baru. Belum cukup sampai di situ. Pak Zeng, gimana kalau coba pergi? Mereka harus berlutut padamu. Aku urungkan saja. Ayo, biarkan mereka pergi. Cepat, kabur sekarang. Tidak. Jangan berterima kasih pada Tuan Zeng. Terima kasih banyak, ayah mertua. Nanti kamu akan menyesal. Tuan Zeng, Apa yang kamu mau? Katakan. Kamu pasti punya maksud tersendiri. Pak Zeng, kata-kata itu terlalu keras. Saya tidak bermaksud mencampuri urusan Anda. Kami sudah mencari Anda lebih dari setahun. Siapa sangka, Anda tinggal di sini secara anonim. Saya datang untuk... Saya sudah pensiun. Sejak anak saya hilang, saya mundur dari penilaian barang antik. Anda adalah ahli besar dalam dunia penilaian barang berharga di wilayah Cina dan Asia. Harap kembali bekerja. Maaf, tidak bisa bantu. Terima kasih atas waktunya. Sebentar, siapa bos Anda? Bosnya adalah... Anda pasti tahu, bos kami melakukannya karena alasan yang lebih dalam. Oh. Melihat usaha Anda hari ini karena Anda telah saya akan bantu Anda. Alasannya adalah, saya tidak berhutang pada siapa ini satu-satunya kali. Terima kasih banyak, Bapak. Katakan pada bos Anda, saya sudah setuju.
konferensi barang antik besok. Saya akan datang. Nanti saya kirim pengantar. Tak usah, silakan tinggalkan saja. Li Sheng, ini aku. Bisa mampir ke rumah Kak. Nanti saya beri alamat. Kok bisa si tua itu kenal sama Sun Wei? Wah, aku juga bingung banget karena hal yang sama. Tentang guci warisan Zeng, aku harus bilang ke ayah. Jangan lupa hati-hati. Tempat sangat buruk. Cepetan panggilin supir. Tuan Zhang ceritakan kronologi. Maksudmu, dia ahli penilaian nasional. Ditindas istrinya dan menantunya. Hampir membunuhnya bersama. Kalau dia setuju, saya akan lebih percaya diri di puncak esok hari. Bobo, Anda mau memaafkan mereka? Ampuni mereka. Keluarga Qian pasti hadir. Selama mereka tidak terlalu berlebihan, saya malas peduli. Guru, saya khawatir. Anda sudah lama tidak aktif. Tenang, semuanya baik-baik saja. Sayang, hari ini adalah acara tahunan, pertemuan pengumpul barang antik dunia. Kesempatan ini bisa menghasilkan miliaran. Tanpa botol keramik itu, kita rugi besar. Jika botol itu dikeluarkan, semua tikun akan berebut. Menantu yang baik. Uang sudah cukup. Terima kasih atas pelajaran ini. Ibu, lihat apakah itu? Kenapa kamu tiba-tiba datang? Apakah tempat seperti ini pantas untukmu? Kamu belum sikat gigi pagi ini. Jangan bicara kasar. Siapa kamu untuk berbicara dengan guru? Sekarang dia hadir di pertemuan elit. Mau ngapain? Guru pensiunan? Pengetahuan sejarahmu terbatas. Ibu, aku bicara padamu. Tulia, pergi cepat. Pertemuan besar seperti ini, kamu bisa ikut. Kamu nggak punya hak buat masuk aja. Mari kita masuk. Waktunya hampir tiba. Kamu dan dia. Bapak Zeng. Sesepuh penilaian antik. Para ahli dan pengusaha, terima kasih telah hadir. Guru besar. Menurutmu, apakah acara sebesar ini cuma soal biasa? Jangan bicara seenaknya. Saat ini jumlahnya terlalu banyak. Kau muda sekarang lupa siapa saya. Pak Zeng sederhana dipanggil guru. Benar. Benar. Saya murid terakhir Pak Zeng. Belum banyak yang tahu. Serahkan pada Anda, bos kami segera datang. Dasar orang tua itu. Tidak mau menyerahkan vas langsung ke sini. Ada sedikit khawatir, siapakah mungkin dia datang menipu bos besar Bapak? Ayah akan segera datang. Hari ini sangat krusial bagi keluarga Qian. Orang separuh mati itu bisa apa? Jangan pedulikan dia, anggap saja dia tak ada. Hai, Mapua-pua, acara penilaian barang berharga nasional. Anda keliru masuk. Hei, kakek brengsek, apa kau tidak bisa? Jangan bawa botol-botol bekasmu dan jual sebagai barang antik. Tidak bisa bicara. Diam. Hati-hati lidahmu. Jangan pikir aku takut. Semua tamu VIP sudah hadir.
Mari kita mulai babak pertama acara hari ini. Lelang barang berharga. Barang pertama dari Tuan Kian Feng. Ini apa? Barang khusus untuk Istana Dinas Patung Marmer Putih Istana, 80 juta. 85 juta. 90 juta, 130 juta. Barang biasa, berani ditawarkan. Pak Guru, batu giok ini palsu. Saya bayar 1 yuan. Ada apa? Kamu mau merusaknya ya? Bagaimana bapak tua itu bisa masuk? Apa dia ngomong ngawur? Orang apa dia? Dia gila ya? Dia benar-benar tahu? Sama, 1 yuan juga. Omonganmu ngawur, ini harta berharga tak ternilai milik warga Cian kami. Ngomong-ngomong ngawur lagi. Jangan heran kalau aku marah. Bapak tua, tawaranmu terlalu rendah. Karena ini palsu, harganya cuma 1 yuan. Pak Zhou, kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Ini bapakku beli dari Eropa 3 tahun lalu. Meskipun tampak sangat nyata, tetap saja palsu. Bapak tua, kamu buta mata atau apa? Kok bilang ini palsu? Nenek yang pendek pandangannya, apa yang kamu tahu? Saya jamin dengan semua harta benda saya. Merangkaplah. Barang palsu. Zhou terkenal di kalangan kolektor antik. Dia sudah memberi jaminan, jadi ucapan si tua itu mungkin benar. Betul banget. Kalau masih bikin repot, langsung keluar. Tampaknya mereka mulai merasa tidak apakah acara ini diadakan oleh keluarga Cian. Bilang padaku untuk pergi, itu sungguh menggelitik. Kamu terlalu cepat. Kamu tidak sekuat ayahmu. Ayahku kok belum sampai. Si tua ini pasti datang untuk kita. Ada yang mau menawar lagi? Nanti lihat lagi. Ada apa dengan kalian? Hanya karena si tua, mereka curiga keluarga Kian menjual barang palsu. Keluarga Kian tidak jual barang palsu. Dengerin. Si tua itu cuma pengepul sampah. Dia ngapain nyinyir soal barang lelang kita? Jika aku tidak salah, di komunitas antik Shanghai, nggak ada orang sepertimu. Siapa kamu? Siapa yang mengatakan giok ini palsu? Pak Kian sudah datang. Kami menunggu Anda sekarang. Akan tunjukkan kesalahannya. Ayah. Akhirnya Anda datang. Mereka sedang memfitnah. Mengapa Anda katakan giok saya palsu? Gioknya bagus kualitas dan kerja, tapi umurnya salah. Ukirannya dangkal, sehingga ini barang tiruan. Bapak tua ini bicara, memang terdengar masuk akal. Anda siapa? Pak Kian ahli dari Shanghai. Dia ahli penilai terkemuka. Anda ragukan koleksinya. Pak Kian, saya hormatimu, tapi acara besar ini tak boleh tipuan. Saya jamin dengan segalanya. Hidup Anda, seberapa bernilai hidup Anda? Pak Zhou, saya agak terlambat. Mohon maaf. Bukankah ini Presiden Sun? Dia juga mengenal bapak tua ini. Kekayaan dan nyawa Tuan Zhou cukup. Saya gunakan nama lelang Heng Feng sebagai jaminan. Setuju, Bos Sun. Kenapa biasanya kita damai? Apa yang kamu coba katakan? Tidak suka melihatnya. Seseorang menyakiti lanjut usia. Heng Feng menjamin Tuan Zeng. Heng Feng bertanggung jawab. Heng Feng terbaik, Tuan Sun jamin. Saya percaya penilaian Bapak tua. Soal bisnis, tak perlu ribut. Lelang hari ini relatif lebih fleksibel. Keaslian marmer putih ini, kalian bisa menilai sendiri. Batu marmer putih ini, aku mendapatkannya 3 tahun. Aku membawanya dari Italia. Setiap transaksi ada sertifikatnya. Keluarga Kian bergerak di bisnis antik. Tidak akan merusak reputasi soal keaslian marmer putih ini. Keadilan di hati semua. Licik, tetap licik. Kemampuan berbicara. Yang terbaik. Tuan Kian benar. Hai semuanya, bebas memilih. Tamu penting mau menawar. Berapa harga penawaran sekarang?
Bagaimana caranya? Baiklah, barang premium ini perlu pembeli premium juga. Tidak ada yang mau menawar. Saya tidak akan menjualnya lagi. Ayah, itu saja. Oke, teman-teman, lanjut ke lelang barang berikutnya. Barang ini kelihatannya bagus. Tidak tahu harganya berapa. Ini apa? Ini benar-benar cantik. Kamu mau apa dengan ini? Mari berangkat. Beneran? Bukan sih. Siapa yang tahu barang ini? Siapa yang sulit ditemukan? Barang asli. Kehadiran ahli luar biasa. Betapa bodoh. Menadi. Bos sudah menawar 2 miliar. Pertama 2 miliar. Saya ambil harga 3 miliar. 3 miliar. Pilihan Paman Kian pasti bernilai. Saya punya ide lain. Saya tambah 10 juta. Apa maksudmu? Bayar kalau mampu, kalau tidak, pergi. Nanti kita lihat hasilnya. 5 miliar. Pak Kian kaya dan yakin menang. Barang antik perunggu dari zaman kuno. Sepertinya barang ini asli. Uang saya tidak cukup. Saya ingin menang. Kenapa berhenti? Kalau naik lagi, apakah masih layak? Sudah cukup. Hang Feng kami. Uang kami cukup untuk barang ini. 7 miliar. Hang Feng membelinya. Dengan santai, mereka tambah 2 miliar. Barang ini premium. Lihat sendiri. Kedua bos rebutan. Mereka sudah datang. Impian. Buat apa? Ini harta jarang ditemukan. Kita harus mendapatkannya. Kamu mengajari saya. 7 miliar terlalu mahal. Kalau kita dapat, sulit dijual. Ayah, artefak ini hebat. Kita harus mendapatkannya. Kamu punya hak bicara. Menjadi mertua kaya tidak mudah. Mereka seperti hiasan yang bisa dibuang. Dibuang kapan saja. Mari pergi, King King. Di sini tidak berguna. Heng Feng menawar tertinggi. Ada penawar lain. Masih akan menambahkan. Tambah 2 miliar. Kian tawar 8 miliar 200 juta. Ada penawar lain. Hang Feng tambah 3 miliar. Bos Sun, haruskah Anda melakukannya sebegitu jauh? Kata-kata Bos Kian tidak masuk akal. Penawaran bebas, tertinggi menang. 8 miliar. Sudahlah. Dia menjebloskanmu. Harganya terlalu tinggi, nggak mungkin untung. Nggak gampang jual lagi. Kata apa? Udah nggak ada uang. Hang Feng kalian kan sombong. Kalau nggak ada kami, Kian kuat juga. Aku suruh kamu balik. Oke, keluarga Kian emang kuat banget, bantu mereka saja. Ini untuk kalian. Rusuh, terjebak. Pak Kian keluarkan 8 miliar. Artefak ini dihargai tinggi. Ada penawaran lain. Kenapa begitu, Pak Kian? Keluarga Kian sangat kuat. Masa mau kabur? Aturannya di sini pasti kamu tahu dong. No. Ini proses lelang, semuanya adalah pedagang. Nama baik utama. Pak Kian pasti tahu. Pilih, tidak menyesal. Tentu saja benar. Bisnis, nama baik utama, Pak Kian tak menyesal. Benar, Pak Kian kaya. Perunggu bernilai. Selamat dapat barang, Pak Kian. Artefak perang negara langka sulit ditemukan. Kamu. 3 orang melawan saya. Paman Kian, maksudmu apa? Kamu sangat kaya, lagi beli perunggu favorit. Kami tidak tipu kamu. Itu omong kosong. Selamat untuk Pak Kian. Tidak ada tawaran lebih tinggi. Selamat Pak Kian menang perunggu 8 miliar. Paman Kian terbaik, selamat. Saya sedikit bingung saat ini. Apa dia mau atau tidak sih? Menurut saya, pasti mereka mau. Kalau tidak, nggak mungkin bayarnya sebesar itu. Cukup sudah.
Anak Anda cocok jadi penerus Anda. Anak dan menantumu begitu pandai, pasti bakal sukses besar. Kalau bukan karena hari esok, masih ada urusan sama Pak Zhang, kamu bakal bayar ini. Pak Kian memang sudah ahli dalam bidang barang antik. Bisa bedain penting atau enggak. Mending balik ke tempat sampah. Dunia antik gak sembarangan masuk. Lingkaran apa yang dimaksud? Aku juga bingung. Lagi pula, aku nggak tertarik. Gak buru-buru pulang. Langsung pergi. Bobo, jangan terlalu cemas anak Anda dan vas keramik Yuan Qinghua itu. Aku bakal cari serius. Saya juga begitu. Direktur kita sudah memutuskan gunakan semua sumber daya untuk mendukung. Terima kasih. Besok, saya janji ke rumah Direktur Zhang untuk pekerjaan. Saya pasti datang. Oh, ada urusan, saya keluar sebentar. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Semua sudah siap? Tenang, Direktur Zhang, Pak Zheng, dan muridnya Zhou Lisheng akan datang. Hari ini, tunggu pertarungan mereka. Menurutmu, siapa yang akan menang? Saya rasa Pak Zhang setuju untuk kembali. Tidak ada masalah. Pak Zheng, ini Bapak Zhang, pendiri Heng Feng. Senang bertemu dengan Bujang. Pertama kali melihat bos besar. Biasanya misterius, hari ini baru bertemu. Mana Qian Hida? Sedang di perjalanan, segera tiba. Pak Zheng, hal yang terjadi hari ini, semuanya serahkan padamu. Menerima permintaan dari urusan orang lain tak perlu sopan. Kakek berwatak kuat. Mereka ahli penilai antik. Apakah semuanya orang-orang aneh? Si kacak. Ayah bicara bisnis, kamu ngapain? Hardware. Pergi sana. Pak Kian, barang itu kamu jual padaku. Kenapa seenaknya begitu? Ini rumah saya. Kenapa kamu mau usir kamuku? Pak Zhang, anakku kurang ajar. Bukan yang dimaksud. Saya nggak nyangka. Pak Zhang manggil mereka. Untuk apa? Kasih lihat barangnya, aku bantu Pak Zhang cek. Loh, berdasar apa? Mas Zheng aku yang undang. Ada masalah nggak? Ini kan mau ngapain? Bang, ini alat tembaga zaman dulu, kalau asli. Pasti harganya selangit. Sayang sekali. Pak Zhang, cari ahli barang antik. Aku nggak masalah. Tapi mereka, bisa nggak sih? Aku percaya dia profesional. Saya. Orang yang tidak percaya, tidak bernilai. Silakan, Pak Zheng. Pak Tua, hati-hati ya. 100 dirimu pun tidak cukup. Cukup sudah, diam. Pak Zhang, Direktur. Grup Heng Feng kalian, banyak sekali cabangnya. Ahli penilai antik di sini, serta para ahli penilai harta. Banyak sekali orang. Kenapa pilih Pak Tua kayak gitu? Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Teksturnya sangat kaya dan dalam. Gioknya menunjukkan tanda minyak. Polanya seperti Ming Wan Li. Modelnya juga sesuai. Pak Zhang, barang ini, 15 tahun lalu saya beli barang ini dengan semua harta. Kalau kamu nggak mau, banyak orang yang mau.
Pak Zhang belum memutuskan. Bos Kian, sabar ya. Pak Zhang, apa pendapatmu? Pak Guru, barang semacam ini sangat langka di pasar dan sulit menemukan patokan untuk menilainya. Harap berhati-hati. Bapak Zhang, bicara pribadi. Katakan saja, saya mendengarkan. Barang ini milikmu. Namun, saya tidak bekerja untuk Anda. Silakan bicara di sini, jangan mengatur. Tidak masalah. Ya, soal dagang biar. Ngomonglah jelas, Pak Zhang. Oh, objek ini perang negara perunggu. Namun demikian, Jangan bertele-tele. Dunia antik hanya soal asli atau palsu. namun teknik pemasangan alasnya itu berasal dari era baru sekali. Sungguh luar biasa. Barang ini unik di pasar antik lokal. Apa maksudmu? Apakah kamu menyiratkan barang ini palsu? Tuan Chan, itulah batas pengamatan saya. Keputusan selanjutnya. Keputusan ada di tanganmu. Terima kasih atas analisisnya. Saya perlu pikir dulu. Akhirnya membeli atau tidak. Pak Kian harap simpan dengan aman. Ketua kami maksudkan. Kalau sudah fix, kami langsung kontak tanpa tawar-menawar. Ya sudah, tak usah dipikirkan. Ayo pulang. Siapa saja bisa ahli antik, nanti lihat hasilnya. Oke, Tuan Zhang. Urusan selesai, aku pamit. Pak Zhang, tunggu sebentar. Pak Zheng, ini sedikit tanda hormat dari bos kami. Sudah kukatakan, kita bantu saling, tidak memungut biaya apapun. Bos Sun, di mana anak guru saya? Dan ada satu lagi, di mana keramik biru putih? Terima kasih banyak. Jangan khawatir, kami akan berusaha. Mohu, ada apa? Li Cheng, aku urus hal keluarga. Bisa antar aku sebentar? Ini kehormatan saya, guru. Kemana tujuannya? Relasi guru-murid. Dia mungkin bikin masalah lagi. Semoga berpisah dengan baik. Jangan biarkan mereka torturmu. Takdir kita sudah berakhir. Sudahlah, tinggalkan saja. Pengacara bikin ini baru-baru ini. Tanda tangani surat perceraian ini. Besok, segera urus semua prosedurnya. Kamu benar-benar gila. Aku nggak keluhan sama kamu, tapi mau cerai. Akan segera meninggal. Cerai? Kasih aku aja rumah tua jelekmu dan tabungan 10.000-mu. Kamu anggap aku pengemis ya? Tidak menerima syarat ini. Aku akan memberitahumu. Segalanya sudah milik gurumu. Apalagi? Ini masalah keluarga kami. Orang luar, jangan campur. Jangan terlalu berlebihan. Kalau bukan demi gurumu, aku. Lalu apa katamu? Dengan syarat apa kamu mau bercerai? Beginilah caranya. Akhiri dengan damai.
tidak akan memaksamu. Kalau ada kata-kata, katakan saja langsung. 3000万，bayar lunas sekaligus. Setuju ikut urus prosedur. Pada usia sebesar itu, begitu tidak tahu malu, sangat tidak tahu malu. Tidak akan diberikan. Aku sampai mati pun tak akan tanda tanganinya. Sampai mati akan melawanmu. Sangat tidak tahu malu. Lishanya, guru tak pernah minta apapun. Apakah kamu bisa? Guru, jangan katakan itu. Rasa terima kasih kepada guru tak terhitung harganya. Apalagi 30 juta. Kehilangan segalanya tak akan ragu. Baik. Guru tepat pilih murid terakhir. Namun soal uang ini, aku khawatir pada guru. Segera punya 30 juta. Guruku polos baik. Orang sepertimu. Itu kesialannya. 30 juta aku yang bayar. Beri aku nomor kartunya. Biasa saja. Muridnya bagus. Dulu begini lebih baik. Untuk apa bikin semua orang risih? Tenang saja. Uang masuk, langsung urus. Janji itu pasti ditepati. Penipuan. Ini kok terlalu nekat ya? Pak Direktur Zhang, Anda sudah sampai. Nanti saja kita lanjutkan. Selesaikan masalah dulu. Kamu siapa sih? Kamu nggak perlu tahu aku siapa. Di dalam kartu ini ada 30 juta. Mengurus untuk Tuan Zeng. Bridge tua dapat kaya dari mana? Mana mungkin saya tahu? Ada 30 juta. Kamu belum pernah lihat uang segitu banyaknya. Kalau mau, cek aja ke bank. Kamu mau ngapain? Ini urusan kita. Taruh saja uangnya di... Kamu gila ya? Uangnya udah diberiin sama orang, kok malah bilang jangan diambil. Ada apa denganmu? Kalau bukan uangku, aku nggak bakal ambil sedikit pun. Pak Zeng, saya bawa kabar baik untuk Anda. Jangan sampai kita ribut soal hal sepele sama orang brengsek. Maksudmu siapa? Orang brengsek? Ambil uangnya dan hilang sekarang. Kalau enggak, aku hubungi tim pengacara terbaik sekarang juga dan urusan perceraianmu bakal lewat jalur hukum. Lihat sendiri, dapat 1 rupiah saja. Abu. Bukan itu maksudku. Awalnya, kamu nggak punya hak tahu soal ini. Akan kukatakan sekarang, 30 juta ini milik Pak Zeng. Uang cek barang antik atas namaku. Lebih besar lagi, tapi dia menolaknya. Saya datang hari ini agar tidak berutang rasa. 30 juta. Honorarium penampilan. Semuanya benar. Tidak relevan lagi. Ke depan, urusan saya, bukan urusanmu. Apakah mungkin dia ahli barang berharga? Segera. Langsung sekarang. Tanda tangani ini. Kalau tidak, pastikan kamu tak akan dapat apa-apa. Sudah. Semua sudah beres. Ayo pergi. Ngomong-ngomong, Pak Zhang, kamu kan bilang ada kabar baik untukku. Oh, aku ajak kamu ke tempat lain. Setelah sampai sana, kamu bakal tahu nanti. Pak Zhang, saya suka berbicara terbuka. Pemuda antik menemukan harta dari Afrika. Hei, saya tidak yakin, mohon bantuannya. Maaf, saya tidak tertarik. Anda pasti akan suka. Ayo periksa dulu. Hampir sampai dan Kian Hida ingin membeli barang ini. Bos sebesar itu. Tidak bercanda. Bos, apa tujuannya sebenarnya? Kamu misterius. Jarang orang kenal kamu di lingkaran antik.
Kode internasionalnya S. Makna apa? Jangan tanya hal tak penting. Fokus pada bisnis. Oh, ayo segera. Guci keramiknya di mana? Biasanya kita melakukan transaksi barang yang lebih mahal, tempat yang lebih privat untuk bertemu. Tuan S memang sangat profesional saat diskusi dan peninjauan. Malah bisa mengatur tempat umum. Aku membelinya dari seorang pejabat militer besar di Afrika. Sekarang begini sudah oke. Sekarang begini sudah oke, bukan? Iya. Keramik langka dengan pola, motif, dan kilauan glasir yang luar biasa. Botol keramik ini dalam kondisi penuh tanpa cacat sama sekali. Kalau tidak keliru, ini kemungkinan besar adalah barang dari zaman dinasti Yuan. Kamu lumayan paham soal ini. Tolong sampaikan kepada Tuan SS bahwa Zhang Xiulu dari lembaga lelang Heng Feng ingin bertemu dengannya. Masukkan mereka.